Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin presentasikan tugas besar teori saya dengan materi selection atau seleksi switch tunggal dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman kelas A dan dosen saya Dr. Sri Rezeki Chandra and Magister Komputer. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Bayaki dengan NPM 4525210029 dari Fakultas Teknik, Program Studi Sarjana Teknik Informatika. Oke, topik yang dibahas kali ini ada selection atau seleksi, perintah switch, switch tunggal, program dan hasil, pseudocode, algoritma, dan flowchart. Oke, selection atau seleksi. Atau seleksi merupakan proses penyelesaian kondisi yang menyebabkan satu atau lebih perintah yang akan diproses atau dapat juga menyebabkan satu atau lebih perintah yang tidak diproses. Tergantung dari hasil kondisi yang diseleksinya. Nah, selanjutnya ada perintah switch ini sendiri. Contoh dari program switch ini sendiri itu berbentuk absen, case 1 Desta, case 2 Tengku, case 3 Gito. Dan default absen tidak ditemukan. Dari contoh di atas, dapat dikatakan bahwa absen dapat berupa nilai integer atau bertipe karakter. Tiap case 1, case 2, case 3 dapat berupa konstanta integer atau konstanta karakter. Oke, macam-macam switch. Ada dua, yaitu switch tunggal dan switch bersarang. Dan yang akan saya bahas adalah switch tunggal. Switch tunggal adalah cara program mengambil keputusan berdasarkan satu pilihan saja. Seperti kita memilih menu, kalau pilihannya satu, maka jalan perintah pertama. Kalau pilihannya dua, maka jalankan perintah kedua, dan seterusnya. Program hanya dapat melihat satu nilai, lalu mencocokkannya dengan pilihan yang ada. Jika tidak ada yang cocok, maka program akan menjalankan perintah default. Oke, contoh program yang saya buat. Oke, yang pertama ada include IOStream. Berguna untuk memanggil library IOStream yang digunakan untuk proses input atau output, yaitu sein dan seout. Selanjutnya, using namespace std. Digunakan agar kita tidak memerlukan std sebelum seout ini, agar kita dapat dipermudah programnya. Oke, selanjutnya ada inMain, merupakan fungsi utama yaitu untuk awal dan akhir mengeksekusi pada sebuah program C++. Selanjutnya integer bengkel, yaitu mendeklarasikan variabel integer bernama bengkel ini. Cout sama dengan cout garasi, papa, cout ini. Selanjutnya ada cout 1 ada service CPT, cout 2 turun mesin, cout 3 remap pecu. Ini adalah paket-paket yang nanti akan bisa kita pilih. Cout pilih paket service 1 sampai 3. Nah, sein dan bengkel ini fungsinya untuk kita menginput dan menyimpan sebuah data. Ya, selanjutnya ada switch, yaitu bengkel. Case 1, jika kita memilih angka 1, dia akan menampilkan serviceability dan ditutup oleh brick untuk mengakhiri sebuah switch. Oke, jika case 2, jika pengguna memilih angka 2, dia akan menampilkan turun mesin dan ditutup oleh brick lagi. Case 3, jika dia memilih angka 3, dia akan menampilkan remap ecu dan ditutup oleh brick lagi. Dan default, jika tidak ada angka dari 1 sampai 3, dia akan memilih paket tidak tersedia. Contohnya seperti ini. Dan ditutup dengan sein get untuk mengakhiri sebuah program pada C++. Oke, selanjutnya ada pseudocode, kamus deklarasi variabel, bengkel sama dengan integer, deskripsi variabel, input bengkel, switch bengkel.
Case 1 dia akan mengeprint servisivity break. Case 2 dia akan mengeprint turun mesin dan diakhiri oleh break. Case 3 dia akan mengeprint remap ECU dan diakhiri oleh break. Default dia akan mengeprint paket tidak tersedia. Algoritma atau bahasa alami. Satu, memasukkan atau menginput isi atau nilai variabel bengkel. Jika bengkel, maka kerjakan baris 3 sampai 8. Kalau tidak, baris 9. Nah, yang ketiga, jika case 1, maka kerjakan baris 4 sampai dengan 5. Dan ke baris keempat, mencetak atau menampilkan isi atau nilai variabel servisivity. Yang kelima, jika case 2, maka kerjakan baris 6 sampai 7. Dan baris 6 mencetak atau menampilkan isi atau nilai variabel turun mesin. Yang tujuh, jika case 3, maka kerjakan baris 8 sampai 9. Yang 8, mencetak atau menampilkan isi atau nilai variabel remap ECU. Yang 9, mencetak atau menampilkan isi atau nilai variabel paket tidak tersedia. Dan yang terakhir 10, selesai. Oke, selanjutnya ada flowchart. Nah, diawali dengan terminator start. Selanjutnya ada inputan bengkel. Selanjutnya decision yang berisi bengkel sama dengan satu. Jika iya, dia akan mengeluarkan hasil servisivity. Jika tidak, akan mengambilkan decision yang kedua, yaitu isi bengkel kedua. Jika iya, dia akan menampilkan turun mesin. Jika tidak, selanjutnya decision ketiga yang berisi bengkel ketiga. Dan jika iya, dia akan menampilkan remap ECU. Dan jika pilihannya tidak, paket tidak tersedia. Dan diakhiri dengan terminator N. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.